Lan ingkang tansah kula hormati Wakil Ketua 4 DPRD Provinsi Jatim Ibu Sri Wahyuni, lan ingkang tansah kula hormati jajaran Forkopimda Provinsi Jatim yang hadir atau yang mewakili Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Maijen TNI Rudi Saladin, lan ingkang tansah kula hormati Kabinda Jatim sedaya mawon para jajaran pejabat Jawa Timur, wabil khusus Bapak Ibrahim yang uangnya katanya banyak, langsung garangan-garangan langsung cair. Kok pikir ki apa, pokok urusane duit cair Masya Allah. Lan ingkang tansah kula hormati sedaya mawon para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah. Semoga seluruh jamaah yang hadir umurnya diberkahi oleh Allah, hidupnya diberkahi oleh Allah, dan semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah memiliki keturunan yang minas sholihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini kita semua dapat mensyukuri hari santri dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun ini bagi saya, kalau bahasa saya itu lotre ini panggungnya, karena nggak ada atapnya. Ini udan yo selesai tenan loh. Nek udan yo selesai tenan loh ini. Tapi nggak ngerti ya, dukune Mbak Cita ngendi nggak ngerti ya. Istimewa ini. Oh, punya ibu saya sendiri ternyata pawangnya, Masya Allah. Jawa Timur itu lengkap. Saya tadi dikabari Jember, Gus doa yang banyak Gus, karena panggungnya nggak ada atapnya. Terus ngabari ibu apa urung iki Mas Helmi, Masya Allah. Lho iki nek udan selesai sak gubernure iki, sak wakil gubernure kudanan kabeh iki. Lah nggih, tapi Masya Allah nggak usah khawatir karena Jawa Timur itu insya Allah positif dekengan pusat. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkumpul memperingati hari santri. Dan ini tepat tanggal 22 Oktober ditempatkan hari santri nasional, yang mana merujuk dari resolusi jihad, perjuangan para ulama, perjuangan para santri mengusir para penjajah. Artinya ketika hari santri nasional ini merujuk dengan resolusi jihad, berarti santri itu tidak hanya pilar agama tapi pilar bangsa. Tepuk tangan untuk santri. Insya Allah ketika rakyat Indonesia ini banyak yang menjadi santri, saya yakin la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan keberkahan dari langitnya Allah dan menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Semoga berkah tasyakuran hari santri malam hari ini Jawa Timur benar-benar barokah. Amin Allahumma amin. Seluruh jamaah yang memiliki hajat semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Monggo, mumpung kita berkumpul ribuan atau bahkan puluhan ribu yang hadir ini, agar lebih barokah, agar kegiatan malam hari ini lebih terasa, agar lebih hidup, monggo sareng-sareng kita awali zikir, membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ini banyak jamaah Sabilu Taubah baik putra maupun putri kadang itu malah yang mendapatkan fadilah itu yang di YouTube, karena lebih serius dan lebih istiqomah mengamalkan. Loh ini beneran kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kok membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali, kana lahu amanan minal fakri, orang tersebut akan diberi keamanan dari kefakiran. Ya kurang lebih kayak Pak Ibrahim lah, saldonya unlimited. Nah, cair terus. Lah ketika sudah meninggal
Walaupun mungkin kayak jenengan-jenengan itu biasanya malam itu ngaji akbar, pagi hibah akbar. Nah, biasanya kudung ping biane. Nah, walaupun kadang seperti itu, atau walaupun kadang malam ini ngaji besok ngeslot lagi. Nah, tukang slot wong itu kok. Nah, sing kopiah miring biane. Lah. Walaupun seperti itu, tapi kemudian kok mau berzikir, kemudian mau mengurangi kemaksiatannya, wa yu'manu min wahsatil qabri, orang tersebut akan selamat dari siksa kubur. Dan ketika besok sudah dihadapkan antara surga dan neraka, insya Allah pintu-pintu surga akan terbuka lebar untuk orang tersebut. Maka dari itu seluruh yang hadir ini rezekinya biar lancar, saldonya biar unlimited, biar selamat dari siksa kubur, biar menjadi ahli surga. Monggo sareng-sareng zikir la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil. Setelah itu nanti di tengah-tengahnya diselingi siiran yang tujuannya mengingatkan diri kita masing-masing agar kita itu tidak khilaf, agar kita itu tidak jauh dari Allah, agar kita itu ingat tujuan hidup ini. Alhamdulillah, Sugeng Rawuh beliau guru besar madhab Syafi'i dan ilmu qiraat dari Al-Azhar Asy-Syarif Mesir, Syekh As-Sayyid Abdul Aziz Ahmad Al-Syahawi Al-Husaini, beliau sampun pinarak teng ajeng alhamdulillah. Mboten kesupen pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah panjenenganipun Romo Kiai Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Kalih pangestunipun niku alhamdulillah ibu kawula biasanya mboten rawuh karena mungkin ya ada Bu Khofifah mungkin. Bu Nyai Lamaatul Waridah pangestunipun beliau jimat, saya doakan beliau sehat panjang umur. Nggih. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ini nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Jadi yang dinamakan santri itu, kalau makna secara spesifiknya, santri itu ya orang-orang yang mondok di pesantren itu. Kalau makna secara spesifiknya. Tapi ketika kita berbicara tentang santri, yang dimaksud santri itu siapapun, entah itu beliau itu menjadi pengusaha, entah beliau itu menjadi TNI, menjadi polisi, menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, menjadi bupati, atau menjadi apapun itu, selagi dalam perjalanan hidupnya dia itu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia tidak pernah tidur di pondok pesantren, dia juga termasuk santri. Jadi kalau makna spesifiknya orang-orang yang pernah tidur di pondok pesantren ngaji bersama kiai. Tapi kalau makna luasnya berbicara tentang santri, siapapun itu, mau orang yang jualan di pasar, mau orang yang nge-grab, mau orang yang bekerja di mana, kerja apapun itu, tapi dalam perjalanan hidupnya dia selalu mengikuti dawuh-dawuhnya ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika dia itu berdagang, dia berdagang dengan benar, mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia itu bekerja, dia bekerja dengan benar, sejalan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, orang seperti ini juga termasuk santri. Artinya momentum peringatan hari santri memang yang ingin memperingati atau yang keharusan memperingati itu ya luas. Tidak harus santri atau alumni-alumni pondok pesantren. Jadi kaya panjenengan garangan-garangan ngeten iki kok dalam hari-harinya mungkin karo masak, karo ngrungokne ngaji, mungkin karo nyapo, karo ngrungokne ngaji. Kemudian dalam perjalanan hidupnya mengikuti ulama tersebut. Lah niku juga termasuk santri. Lah santri itu harus disyukuri. Karena apa? Santri itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang ditakdir bisa menjadi santri, tidak semua orang. Makanya santri itu kalau di dalam Al-Quran
adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu sendiri, hidup ini semisal tidak mendapatkan petunjuk, ini ya repot banget. Semisal saya, tadi malam saya ini ngaji di Kudus bersama Gubernur Jawa Tengah, bersama jajarannya, bupati-bupati se-Jawa Tengah. Kemudian geser ke sini karena sore harus di sekolahnya Bu Khofifah dulu, sore tadi Khotijah, akhirnya malam ke sini. Nah, semisal saya ini tidak mendapatkan petunjuk, mungkin supir saya, mungkin Yadi itu mungkin bingung, waktunya belok enggak belok, wae nganan enggak nganan, wae ngiri enggak ngiri. Mungkin sampai malam ini belum ketemu saya sampai Surabaya. Mungkin bisa nyasar, mungkin nyasar ke Banyuwangi lah, mungkin nyasar kemana. Ini kalau nggak mendapatkan petunjuk, ya kayak jenengan itu. Mungkin mau nyari rumahnya Gus Idam, mungkin mau nyari markas Sabilu Tobah, mepe error, HP ini error, kadung rombongan, nggih kudung kaya korden kabeh, kaya umbul-umbul kabeh. Pengen yang omahe Gus Idam, wayahe jadwale jam 4 kudu teko kono, krana arep ngapling. Dilalah gak entuk petunjuk, tujuane ning Blitar, mepe ngarah ning makam Bung Karno. Digoleki nek malah ngarah nih teko Malang, ngarah nih teko Kediri lah, gak ketemu-ketemu. Akhirnya ya gak nyampe tujuan. Lah ketika berbicara seorang santri, santri itu adalah orang-orang yang dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok bisa, Gus? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Faman yuridillaha ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Orang itu kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi yashrah sadrahu lil Islam, kelapangan dada, keluasan hati untuk memeluk, untuk mempelajari agama Islam. Lah orang-orang yang lapang dada, lapang hati, memeluk, mempelajari agama Islam itu siapa? Kalau yang ada saat ini, ya santri, ya jamaah-jamaah yang istiqomah mengikuti kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggih jenengan-jenengan niki. Niku jenengan niku dipilih karo Gusti Allah untuk petunjuk. Makane walaupun kadang udan, nek wis ngomong ning ngaji, panggah mangkat. Walaupun mungkin kadang dihina, kayak katanya Pak Sabar tadi, saya jadi ingat. Saya itu dulu waktu jadi santri, saya mondok di Pondok Salaf, saya itu masak sendiri. Sama bunyai awalnya nggak boleh, tapi saya itu pengen tirakat, poso. Sekarang kan sudah kurus toh, dulu lebih kurus saya itu, luwih kurun ketok mongso ngono. Paling cara cetuk jenengan pengadike sego paling. Dikirimi wong Bu Khofifah sampai sakniki kaya welas ngoten kok kalih kula. Cetuk umroh kirimi panganan. Kula wau ning hotel kirimi parcel. Ketoke welas paling Gus kok kurang gizi ngono paling. Lah waktu saya mondok di pesantren dulu lebih parah. Kuru, sandal gak duwe. Tapi ketika ditanya ibu saya, "Le kurang apa?" Cukup. Memang saya sengaja pengen tirakat. Dilalah waktu pulang, Pak Jenderal, waktu pulang teman-teman saya itu bilang, "Gus, golek apa mondok? Mondok ki golek apa? Aku wis kerja, HP ku apik." Waktu saya mondok itu rokok ngutil saya, Pak Jenderal. Teman saya sudah pak-pakan karena di rumah sudah bekerja. Nah, saya sempat bingung, iya apa aku ki kleru. Tapi saya balik lagi ke pondok. Kemudian Mbah Yai dawuh, pokoknya ngaji. La alima mamkut, uang ini ngalim, uang ini duwe ilmu, ora bakal putus saka rahmate Gusti Allah. Wis tole, sok kitab kok buka duit. Ben mulih kitab tak buka, panggah gak duwe duit. Mumet akhirnya aku. Iki sing bener sapa iki aku ngono. Koncoku apa sapa? Dibuli terus. Gus kok tambah kuru ketok melas. Anak ibunya paring rakopen sampean. Budrek neh sirahku. Ki piye iki? Akhirnya terus saya ngaji. Akhirnya sampai kemudian ayah saya sakit.
sakit stroke 2 tahun saya di rumah. Lah cita-citanya ayah saya itu ngedep dampar ngaji kitab, kemudian syukur-syukur gelem istiqomah ngimami jamaah santri-santri itu. Lah sampai sekarang yang saya bisa lakukan keinginan abah saya itu masih ngaji ngedep dampar tok. Wah nek ngimami istiqomah wabot. Apa nek garangan-garangan kuwi kene wiritan ngalih kabeh. Margono jak jamaah ngono kene wiritan ilang. Dadi dhewe aku wiritan. Akhirnya kula urung iso niki nek istiqomah ngimami ngono urung iso wis. Mungkin dalam 5 waktu berapa kali. Lah, saya dulu dihujat, dibully. Mungkin kamu jadi apa, kamu besok apa. Tapi ya itu tadi, karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yasrah sadruhu lil Islam. Diberi kelapangan dada untuk memeluk memahami agama Islam. Masya Allah. Sekarang dikit-dikit semuanya ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat, untuk dekengan pusat. Tapi ketika orang itu tidak dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayatnya dilanjutkan, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon haraja. Ketika dia itu oleh Allah ditakdir menjadi orang yang sesat, orang yang gelap, maka di dalam hatinya yang ada hanyalah kesempitan, sesak. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia akan mendaki di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dadi koyo ora mungkin. Dadi uang niku nek pancen ora santri, digenahne dijelasne masalah santri yo gak paham. Mungkin kayak jenengan mendengarkan pengajian seperti ini, sholawatan seperti ini, seneng ayem. Kalau orang memang tidak ditakdir mendapatkan petunjuk, lihat jenengan niki lho. Kayak kok gelemen ngono kayak oleh opo. Ya kayak dulu waktu saya mondok dibully seperti itu. Sekarang saya seperti ini, ya nggak ada yang tanya. Tak tunggu sampean. Gus golek opo tak enteni. Arep tak dudoi kabeh ki lho aku ya ngono. Bojo ya teko dhewe iki lho. Lho bojo kula ya lumayan nek karo Bu Arumi 11-12. Ya ayu bojo kula sak srit ngono lho. Ya ngelem bojone dhewe Mas. Mungkin Mas Emil tersinggung. Berarti ngoten niku cukup kabeh. Dulu itu waktu saya mondok, saya bingung. Iki sok rabi karo sapa, oleh sapa, bingung saya. Alhamdulillah moro-moro bojo teko dhewe. Walaupun saya itu sejak menikah, Pak Jenderal, sejak menikah itu jadwal saya nggak pernah leren. Malah 2 tahun yang lalu 1 hari bisa 3 kali. Kalau 2 tahun ini 1 hari 1 kali. Tapi nggak pernah leren, nggak tahu cetok bojone, nyenggol titike dadi anak. Lho santri ya Pak, latu-latune kelas rudal. Lah, kuwi ora kaya sampean lembur bendina bang dadi-dadi ya, sepurane. Nah, lah santri itu memang pilar kemerdekaan ini, Jenderal. Memang pilar bangsa ini. Santri itu memang pilar kemerdekaan, bener-bener itu santri. Karena apa? Sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaku ummati fi syai'aini. Hancur-hancurnya umatnya Rasulullah itu ketika terjadi 2 hal. Yang pertama apa? Tarkil ilmi. Ketika orang-orang itu mulai meninggalkan ilmu, gak gelem ngaji. Ada pengajian, dia cari apa? Ada orang cari keberkahan, ada syekh dari Mesir, beliau orang alim. Wah ini apa? Gak tertarik. Lah ini bahaya, mulai tarkil ilmi. Dan yang nomor 2, hancurnya umat Rasulullah karena apa? Wajam ilmal. Karena dia itu hanya fokus menumpuk harta saja. Lah makanya di Indonesia ini kita harus bersyukur, ulama-ulama yang hebat luar biasa, santri-santrinya banyak. Ini akan menjadi ketahanan bangsa yang sangat luar biasa. Lho nggih, negara niku nek ora enek sing nyurung ketakwaan ning Gusti Allah, menguatkan keimanan seseorang hamba, katakanlah ulamanya nggak ada, ini bahaya. Umat ini nggak stabil. Belum lama ini Mas Emil, Pak Wagub, saya itu jalan-jalan. Bener negaranya itu ya maju, jalan-jalan sambil ngaji di Korea. Nah,
Kalau PMI Korea luar biasa, Bu Gubernur PMI Korea itu. Sebelum ngaji, wah jamaah semua dan mayoritas laki-laki. Tapi kalau berbicara negaranya, mohon maaf, karena nggak ada orang itu jarang yang memiliki agama. Apalagi orang yang mengikuti tokoh. Niki kan rapopo ngomong di Korea, kono ra paham basa Jawa to. Ra paham. Nek Kim Jong Un akrab karo aku. Sak leting, sak kelas mbiyen. Gen ra ngantuk, ngapunten Bu Gubernur nggih. Nggih ngeten niki carane ngomongi garangan ngeten niki. Lah, di sana itu Masya Allah saya jalan-jalan. Awalnya saya diceritai sama PMI itu. Gus, di sini itu parah. Apa parahnya? Orang itu banyak yang nggak punya agama. Jadi siapa tahulah karena keberkahan Gus nanti orang-orang itu tahu ramenya orang ngaji, ademnya, rahmatnya yang duduk. Siapa tahu nanti ada yang login orang sini. Masuk Islam maksudnya login. Ora kaya awakmu kudu log out ae. Akhirnya ternyata beneran ada satu asli orang Korea ikut login. Nah, emangnya gimana tuh? Di sini itu gimana? Di sini Gus sudah banyak orang itu izin free cell gak gelem meteng. Padahal cara dhewe wong muslim ngeten niki, apa neh jenengan umat Kanjeng Nabi, jenengan sampai anake akeh. Lah niki Kanjeng Nabi malah remen. Leres toh? Nah, terus di sini itu tingkat bunuh diri ini tinggi Gus. Ya karena itu tadi tidak ada yang menguatkan keimanan. Loh bunuh diri ini karena nyapa enggak duit-duit. Mboten Gus, kalau uang di sini banyak. Orang itu di sini uangnya banyak, tapi itu hanya uang. Lah bunuh diri karena apa? Suwung. Yes bingung arepe dhewe jenuh ngoten lho. Moro-moro pengen nyeblok ning laut, moro-moro pengen nopo. Nek jenengan kan mek rencana tok kadang, nek dheke dipek wong liya tok. Lah. Mek gawe status tok kadang nek arek-arek iki nek gawe status tok kadang. Dheke dipek wong liya langsung gawe status ning WA. Nafas ini sudah nggak ada gunanya. Wah. Aku perjuangkan mati-matian, ternyata dia tidak sesuai dengan janji-janjinya. Wus, langsung. Hidup ini sudah nggak ada gunanya. Ge status ning WA, dilalah sing ngomentari Israel. Tenanan, posisi ning di Bang. Sherlock, mangkat jam 2 awan. Bongko awakmu. Kok bocah dadak atraksi. Nah, di sana itu banyak orang nggak mau melanjutkan nasab, orang bunuh diri banyak. Karena apa? Nggak ada yang membimbing agama secara tekun kayak di Indonesia ini. Di Indonesia kan yo mek rencana tok kuwi mang. Alhamdulillah yo ora enek wong bunuh diri. Nggih to? Kaya jenengan kepikiran bunuh diri eman-eman, sesuk gak iso ngopi, nggih to? Nggih. Ibu-ibu arep bunuh diri eman-eman, beh rasan-rasan jek penak. Lah ngono kuwi. Lah makanya hancurnya umatnya Rasulullah yaitu tadi tarkil ilmi, mulai meninggalkan ilmu kemudian mulai menumpuk harta. Milo Masya Allah orang-orang yang ditakdir menjadi seorang santri, orang-orang yang mengikuti kiai-kiai yang menjelaskan syariat-syariatnya Allah adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan ayat ini tadi sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Lah kuncinya agar paham ilmu agama mengikuti orang-orang yang ahli agama. Siapa orang-orang yang ahli agama? Ulama. Akan tetapi kita jangan cuma asal-asalan banggan-bangganan tok. Wah, kula niku santri, Gus. Kula niku ST-nya, Gus. Kula niku wah, nderek kiainya, Gus. Kita juga harus paham maknane santri niku napa. Aja mek gur dowemen ST-nya tok. Aja mek dowemen nderek kiai tok. Tapi kita harus paham. Jadi ada ulama ahli sunnah wal jamaah, beliau memperinci, menjelaskan tentang maknanya santri. Santri itu
kalimatnya ini kalau dipreteli hurufnya ada 5. Yang pertama apa? Sin. Sin ini kata ulama ahli sunnah wal jamaah bimakna salikun ilal akhirah. Orang itu kalau mengaku dirinya santri, dalam setiap aktivitas kehidupannya prioritas utamanya adalah akhirat. Beliau mau jadi apapun, dia mau jadi apapun, prioritas utamanya akhirat. Maksudnya gimana Gus? Semisal mau dagang, bekerja, jualan ning PGS, apa ning ndi, ning mall, niate nyambut gawe iki mang ora krana numpuk bondo, akeh-akehan bondo mboten. Menyelamatkan keluarganya dan dirinya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja biar enggak toma, biar enggak mengharap pemberian orang. Saya bekerja itu biar saya itu menyelamatkan keluarga saya itu biar mungkin mohon maaf enggak nyuri, enggak apa dan sebagainya. Lah ini penting. Mungkin ketika nanti menjadi TNI kayak Pak Pangdam, wah ini pengabdian, ini menjaga bangsa ini. Tujuannya akhirat. Menjadi gubernur seperti Ibu Khofifah, tujuannya akhirat, mengabdi terhadap masyarakat. Lah ini sin yang ada di kalimat santri itu yaitu salikun ilal akhirah, orang yang menempuh jalan untuk menuju kehidupan akhirat. Atau dalam singkatnya, dalam setiap aktivitasnya prioritas utamanya adalah akhirat. Kayak jenengan ngaji, wah aku kok mangkat awal jam 1, jam 2. Tujuannya ora kok engko ganti celuk Gus Idam, Gus kula rondo. Padahal bojone ning omah jek urip ngopi. Lah tapi tujuannya aku pengen ngarep, pengen ngrungokne Guse ngaji, pengen mirsani kok jedeg, pengen ngaji golek ridhone Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah, niat akhirat. Kamu tolabul ilmi, ngaji, sekolah dan sebagainya, saya ingin mengurangi kebodohan, menggapai ridhonya Allah. Karena tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Lah itu niatnya niat akhirat. Mau menjadi apapun niatnya niat akhirat. Lah ketika seseorang dalam setiap langkahnya, kamu ngasong niatmu bekerja untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu, ku angfusakum wa ahlikum naro, dari api neraka, dari keburukan-keburukan dunia. Kamu niati seperti itu. Lah ketika seseorang niatnya niat akhirat, apa yang akan dia dapatkan? Mangkanat al akhiratu hammahu. Itu kata Rasulullah. Barang siapa yang tujuan utamanya dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, ja'alallahu hinahu fi qalbi. Orang tersebut akan diberi kekayaan di dalam hatinya. Hatine ayem, hatine tentrem. Contohnya kok jamaah ST itu. Kadang tak tanya, kemarin saya ngaji di Grobogan itu tak tanya. Perjalanan berapa jam dari kabupaten sebelahnya? Naik apa? Gitu, sepur odong-odong gitu. Sepur kelinci. Ini hati saya mikir nggak nutut, pikiran saya nggak nutut. 2 jam naik sepur kelinci. Bu, bokongnya apa linu, apa gak ngapal. Sepur kelinci 2 jam. Kehujanan kemana? Mboten Gus seneng karena mau ngaji. Setelah itu nunggu saya mulai jam 3 sore sampai saya datang jam 9. Ngoten niku mboten boyoken, mboten Gus seneng. Karena apa? Dia memiliki tujuan akhirat. Ja'alallahu hinahu fi qalbi. Hatinya kaya. Kaya hati itu gimana? Tentrem. Makanya kayak Ibu Khofifah ini, tadi jadwalnya di mana? Kemarin jadwalnya di Lirboyo, hari santri sama Habib Syekh. Makanya istri saya izin nggak ikut, mohon maaf kurang sehat karena kemarin sudah ketemu Ibu. Kemarin ketemu di Lirboyo waktu sholawatan Habib Syekh. Setelah itu Ibu Khofifah paginya kemana, siangnya kemana, malam ini di sini. Masya Allah, besok masih ada jadwal lagi. Kenapa kok beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena tujuannya mungkin tujuan akhirat. Akhirnya hatinya bahagia, seneng, dilakoni nyaman aja. Itu. Dan ketika seseorang itu dalam hidupnya memiliki tujuan akhirat, wa jama'alahu samlahu, ketika dia itu memiliki urusan atau masalah apapun,
masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan pusat. Biyen gak duwe duit, arep rabi gak duwe duit, anake arep lahir gak duwe duit, anake arep sekolah gak duwe duit, tapi dilalah cukup beres duwe penyakit dilalah ditambani apa bodreksin kontreksin mari kabeh lorone murah-murah gak usah angel-angel beres urusannya beres. Lah ini istimewanya kalau seseorang itu memiliki tujuan utamanya akhirat. Dan tujuan utama akhirat ini adalah maknanya sin di kalimat santri. Setelah sin hurufnya apa? Nun. Kok enek sing muni ya ki piye to? Wong santri ya iso teko ya barang ki lho piye? Ya apa kelingan bojomu apa piye to iki? Jadi setelah sin hurufnya nun. Kalau orang memang benar-benar mengaku santri, dia harus berusaha naibun anil masyayikh. Dia harus mampu menjadi pengganti gurunya dimanapun dia berada. Ini yang berat. Gus, maksudnya pengganti gurunya dimanapun berada niku pripun? Naibun anil masyayikh niku Gus. Nyun sewu, semisal jenengan mengaku santrinya kiai siapa, ulama siapa. Ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris ilmunya Nabi. Lah Nabi tujuan utamanya di dunia ini adalah uswah hasanah, memberi suri tauladan yang baik. Lah pewarisnya adalah ulama. Lah ketika seseorang itu mengaku santrinya ulama, dia harus menjadi naibun anil masyayikh dimanapun dia berada. Di mana Gus? Mungkin mulai di rumahnya. Ketika dia perempuan, dia akhlaknya bagus dengan suaminya. Ketika dia laki-laki, akhlaknya bagus dengan istrinya. Ketika dia menjadi seorang anak, akhlaknya bagus terhadap orang tuanya. Sesimpel itu. Ketika dia menjadi ketua RT, dia akhlaknya juga bagus dengan lingkungannya. Jadi ketua RW, ya apik karo sembarange, sampai lurah, sampai dur-dur. Lah ini naibun anil masyayikh. Jadi pengganti gurunya ini memang berat. Nah, maka dari itu kalau memang mengaku santri, jangan hanya seneng gesetori tok, tapi gimana di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga kecil panjenengan, keluarga besar panjenengan mampu menjadi naibun anil masyayikh. Ini penting banget. Lah, setelah nun hurufnya apa? Santri, tak ini bimakna taibun anid dunub. Orang itu kalau benar-benar mengaku dirinya santri, dia harus istiqomah bertobat kepada Allah. Gus, tapi kalau pendosa garangan seperti saya belum lepas dari minum, saya belum lepas dari kemaksiatan, saya belum lepas dari ini. Kalau kamu sudah mantep mengaku menjadi seorang santri, jangan bosan-bosan bertobat walaupun masih diliputi kemaksiatan. Karena saya yakin orang yang istiqomah bertobat kepada Allah walaupun dulu memiliki masa lalu buruk, terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Mugi-mugi garangan-garangan tambah apik kabeh. Surabaya muga-muga garangane tambah sudo. Amin Allahumma amin. Kullu ibni Adam khata'un. Kata Rasulullah, setiap anak Adam itu pasti berpotensi berbuat salah semua. Penggayane ge dosa kabeh. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi saapi-apike pendosa, sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah to hurufnya adalah ro. Ro di sini bimakna rohibun fil khairat. Ketika dia itu mengaku dirinya seorang santri,
pasti dia suka dengan perkara-perkara yang baik, kebaikan-kebaikan. Makanya seemosi-emosinya santri ini tidak ada yang anarkis. Nyanti ngali, Dewi Ngenjing beberapa hari yang lalu ono santri tersinggung, kaya kula ngeten tersinggung krana gurune niki diliput TV. Niki Masya Allah sak demo-demone santri sing diwaca istighosa, sing diwaca hizib, sing ngelok niku diuncali dibatin tarmihim. Poh kono wis nguyuh kangelan kuwi. Kobel-kobel anyang-anyangan kaya Margono ngono kuwi. Dah. Santri kayak gitu, tapi kalau tidak santri mungkin terprovokasi, mungkin apa. Jangan sampai kita yang santri-santri roghibun fil khairat boleh menyampaikan aspirasi, boleh. Pengen nyampe nih nopo sareng-sareng pareng. Makanya dicontohkan luar biasa niku. Nggih to demone santri-santri. Oh nggih. Kula ndek wingi isuk isir kuwe melok mangkat, tapi yo pas repot sesuke mangkat dhewe aku. Sesuk mangkat dhewe. Lho, santri ngoten niku roghibun fil khairat, seneng kalih perkawis sae. Ketika beliau itu menyampaikan sesuatu pasti yang baik-baik. Lah ini istimewa. Jadi sing diwaca istighosa, sing diwaca hizib, sing diwaca donga, ora bakar. Siap tidak anarkis? Istimewa. Lah niku santri roghibun fil khairat, seneng karo perkara apik. Niku mila Masya Allah awake dhewe niki kudu santri tenan. Kudu santri tenan. Ulama-ulama kita harus kita jaga. Bahaya tenan. Ulama-ulama ede dijogo kabeh. Kados wonten Syekh piyantun alim ngeten niki, Bu Khofifah niku hobine hormat kalih tiyang alim. Luar biasa. Ketika ketemu saya di Mekah di apa, yang diceritakan orang alim, memang orang alim itu ya Allah menerangkan hati. Nggih, walaupun kita kadang yang dijelaskan apa kita nggak paham. Loh, nyun sewu. Ketika Syekh nanti sambutan, pasti garangan-garangan sing ra pahami dikira ndonga paling. Wong saya itu pernah mendatangkan Syekh dari dari Libanon. Nah, Syekhnya itu sambutan bahasa Arab. Garangan ini ngrungokne karo mantuk-mantuk. Barang saya mulai nek muni ngene jarene. Gus niku wau sinten? Ket mulai awal sampai akhir kok ndonga terus. Oh, cah geblek panjenengan. Ana neh kancane malah ngene. Gus niku wau saya apal Quran to. Heeh, lha nyapa? Ket awal sampai akhir kok maca Quran terus. Kuwi bahasa Arab tolol aku ya. Garangan. Tapi bukan masalah itu. Mereka semua padang terang. Ono kiai, makanya ulama-ulama itu selalu menasehati putra-putranya, jalisil ulama, duduklah bersama ulama, wazahimum birukbataik. Kalau perlu, ini loh dengkul ki apa bahasa Indonesia nih, kurino bahasa Inggris laro aku. Lutut, kalau perlu lututmu dengan lututnya ulama ini tempelkan. Tapi bukan berarti nanti teman-teman atau Pak Sekda nanti nempelkan dengkulnya ke dengkul saya. Bukan berarti seperti itu, engko mah keplowe sing kena latu-latu kepiar malan. Nah, bukan seperti itu. Maksudnya apa? Dekatilah sedekat-dekatnya. Fa innallaha azza wa jalla. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla yuhyil quluba binuril hikmah. Menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmunya para alim ulama. Makanya santri ki padang terus. Ora enek ceritane santri ki susah ngono ora enek. Lho nggih. Nyun sewu, jangan lihat enggak fenomena yang barusan di saudara-saudara kita pondok pesantren Al-Khazini dalam keadaan apapun santri, Masya Allah. Kula niku ningali sampai nangis. Ya Allah, kula pengen mondok neh. Jadi wong-wong sing liya-liya ngelokne pesantren iki piye-piye malah kula pengen mangkat ning pondok neh. Masya Allah. Dalam kondisi terjepit, Masya Allah, kelingan. Ayo sholat. Dalam kondisi kesulitan nyuwun sewu kuwi nek garangane Gus Idam ya wis miso-miso. Itu baca istighfar. Masya Allah, baca sholawat. Ditanya sakit enggak? Sakit semua. Tapi mari kuwi ndonga, ya Allah, sabar nggih, sabar. Lah ini loh santri. Kondisi apapun dia tidak pernah mengeluh.
Masya Allah. Untuk para korban-korban Al-Khazini, santri-santri, semoga husnul khotimah. Dan kita semua mendapatkan keberkahan dari tholabul ilmi beliau-beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah itulah santri, suka dengan perkara kebaikan, suka dengan perdamaian, sing rukun, sing guyub. Lah maka dari itu saya minta tolong kita semua kalau berkumpul santri niki kados ngeten niki. Kemarin di Lirboyo berkumpul Masya Allah ratusan ribu santri. Waktu Ibu Khofifah ke sana, wah ratusan ribu santri sama Habib Syekh kemarin. Di sini peringatan hari santri, kumpul santri jamaah sembarang kalir sak menimbane Masya Allah. Monggo kita jaga daerah kita masing-masing, jangan sampai terprovokasi. Sakniki niku cobane awake dhewe kabeh napa? Berita di sosial media. Allah Subhanahu wa taala sampun meseni awake dhewe. Wala takfu malaysa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum benar-benar kamu ketahui kebenarannya. Uang kuwi nek gampang percaya karo sesuatu sing rung dingerteni kebenarane, mesti gampang mumet, gampang budrek. Ngerti ning TikTok apa? Wah, iki Gus Idam ngene. Wis percaya, dang. Ternyata hasil dari orang-orang yang hasud, ternyata hasil dari orang-orang yang iri dengki. Kayak santri di framing seperti apa? Tawadhu katanya feudalis, ro'an ngalah barokah tabarukan katanya perbudakan. Lah ini kan memang framing-framing orang yang tidak tahu. Wes niki wes angel jelas nih karo wong sing ora santri angel. Wes ora dijelas nih. Weh, wong liya ngerti apa? Weh, cocok. Jadi ngoten niku. Awake dhewe aja gampang terprovokasi. Kita tetap satu, rukun. Wis rukun, kompak kabeh dijogo. Ana isu-isu apa, aja gampang percaya. Ngoten nggih? Aja gampang percaya, ditelak asik, syukur-syukur dicethuk isik, tabayun. Lho nggih. Jenengan wong rumah tangga karo bojomu kok gampang-gampang salah paham. Lah iki ning video ngene lho Mas, ini video ngene. Waduh, lah kuwi bendina piring pecah. Nah, komunikasi niku penting. Wa asiruna bil ma'ruf niku penting. Lah niku santri niku harus seneng karo perkara sing apik. Hurufe sakwise ra. Yang terakhir apa? Ya. Yang dinamakan santri itu ya di situ bimakna yarjus salamah fid dunya wal akhirah. Seorang santri itu adalah orang yang mengharapkan keselamatan dunia akhirat. Makanya santri itu Masya Allah, selain dia itu memang tekun bekerja, dia itu fokus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuannya membentuk dirinya agar benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena santri kuwi ngerti wong mulya iki ora kok wong sing akeh duwite, wong mulya iki ora kok wong sing populer kaya Gus Idam. Apa Gus Idam iki masamu kok kira mesti mulyane? Dereng karuan. Wong populer iki ya ora penak belas lho kaya aku iki. Lho tenanan. Gus Idam iki viral ngene iki beh kadang ya ora penak. Lah piye lho? Mandeg ning rest area mangan, lekas 2 sendok ngono wong teko. Gus foto, soto enak-enak diabapi neh. Beh, budrek sirahku. Kok idune moncrot duduhe tambah. Lekas ngombe sak cegukan ngono wong teko neh. Gus, ngalah barokah, es teh disaut. Wek. Aduh, arep nesu iki ya follower. Budrek ya dhewean. Lekas metu neh. Saya kemarin Pak Jenderal di Bojonegoro saya itu ngaji. Saya bilang ke Jember, carikan masjid, aku pengen sholat karo pisan di kamar mandi saya gitu. Akhirnya bangun tidur toh, turun mobil bangun tidur,
Kan mobil saya yang besar, HiS ngoten nika, kaya ambulan kayak tak kei kasur. Jadi tangi turu ngeten, wis masih badul-badul ini Jenderal. Masih badul-badul Bu Khofifah. Lah setelah bangun, wah di luar itu yang video sudah banyak. Jadi saya turun mobil dihitungi. 1, 2, 3. Ket mulai cah cilik sampai tuwek video kabeh. Oh video, akhirnya bendakne sarung sik. Gudut-gudut. Lah, saya masuk kamar mandi, iki kok ya enek sing melok ngetut nih sitok. Gayane wira-wiri sitok. Lanang ngono, wira-wiri ngono. Mari kuwi moro-moro HP-ne dikenekne. Oh ini. Bar delok ento bar. Sarung kurung tak plorotne wis di video kae lho. Lah iku nek malah ngerti jeroanku ya repot iki kok aku ngono. Iki kok dikira ning aku macem-macem iki aku ya ngono. Piye iki? Jeneng akhire jebur Pak, riyen to guse niki lho tasik nembe kamar mandi. Ya Allah, aku ya ambek budrek aku. Ning jeding lho iso di video wong. Masya Allah, viral iso ra penak kaya ngene aku ya ngono. Lah nggih, nek seperti itu. Ya kita di mana wis foto apa neh mak-mak ngono kadang sak jam ngene terus tibakno videone rung dipijet. Kuwi wonge ya teko, biasanya kudung kuning lho. Lah. Masya Allah. Ya Allah, dalam pakai filter. Jadi kadang jadi kadang itu mulai awal sampai akhir kayak gini. Tibakno videone rung dipencet, teko ngomah ngamuk nesu. Kok renek gambare guse sing diseneni bojone. Aduh, pancen wanita maha benar. Enek iki. Lah niku Masya Allah. Jadi viral populer dereng karuan. Mulya sing tenanan niku pripun to? Mulya sing tenanan niku inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Makanya luar biasa. Benar. Pondok pesantren Al-Khazini bisa jadi orang-orang mengatakan kiainya atau tokohnya atau ustadznya atau pemborongnya tidak berhasil membangun bangunan, tapi diakui atau tidak beliau berhasil membangun akhlak dan ketakwaan seorang santri yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Masyayikh Al-Khazini. Lho nggih, sapa sing iso ngono kuwi nek ora kiai? Kiai. Masya Allah, ya Allah, kula niku sampai isin. Jadi mari roh kejadian niku isin. Kula dudoi cah-cah delok koyo ngene iki lho. Kondisi koyo ngene lho, salate dijogo. Ning rumah sakit lho, tayamum. Tayamum sikile enek sing tugel napa, jek salat. Lah jenengan iki lho iso mlayu, iso jempalian, salat ngono ya. Setahun pisan Idul Fitri tok. Lah. Aja takok wonge teko mesti teko kabeh, ora penak aku. Aja disawang. Mulane beda karo santri Al-Khazini. Wah istimewa, takwa luar biasa, adab luar biasa. Maka dari itu kudu mantep dadi santri. Insya Allah akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kriteria mulia ini bukan masalah populer, bukan masalah banyak uangnya, bukan masalah tinggi jabatannya, tapi kriteria mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh dadi wong takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Loh, takwa niki makna spesifike niki mboten kok namung melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, mboten namung niku tok. Takwa niki nek wonten kitab Al-Mabadiul Falaqiyah maknane tak niki tawadhu. Uang ini pancen bertakwa kepada Allah, dia tawadhu, andap asor, sampai mencapai momen yang namanya man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Orang kalau tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak Bu Khofifah niki lho. Bu Khofifah, lho mboten kok kula ngelem-ngelem karena di depan beliau tidak. Ternyata kan beliau alumni Khadijah. Khadijah kan ada yayasannya, ada pesantrennya, ada tahfidnya dan sebagainya. Saya tadi kan di situ. Beliau santri, menjaga ketawaduan beliau.
Ada kiai, ada tokoh, beliau selalu tawadhu, andap asor, tidak pernah jumawa. Dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini ketakwaan yang benar itu seperti itu. Kok uang aku takwa tapi uangnya kemelete, ledah-ledah. Lah ini bahaya. Bahaya. Maka dari itu kita harus belajar tawadhu. Apapun posisi kita, kita harus saling menghormati satu sama lain. Khususnya kepada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tawadhu itu bukan feodalis. Orang tawadhu itu bukan perbudakan. Itu salah satu bentuk penghormatan, bentuk terima kasih kepada seorang guru. Karena guru itu adalah murabbi ruhi, sing nuntun ruwe awake dhewe. Lho awake dhewe iki nek ruwe ora dituntun bahaya lho. Sampean salat iso madhep ngetan lho. Mulakno laulal murabbi ma'ruf turabi. Jikalau tanpa seorang guru kamu tidak akan tahu siapa Tuhanmu. Ulama kudu dijogo, kiai kudu dijogo. Makanya itu istimewa itu. Santri-santri itu istimewa itu. Ada kiai kok gini-gini, wos langsung bergerak. Gak usah kesuwen, tapi tetap menjaga ketawaduannya. Setelah tak di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah, hurufnya apa? Qaf. Qaf ini bimakna qanaah. Qanaah itu menerima takdir Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak mengukur kenikmatan dirinya dengan nikmat orang lain. Nerimo takdir Gusti, sadar bahwasanya setiap manusia memiliki bagiannya masing, cobaannya masing-masing. Lah ini qanaah. Lah yang bisa mendidik qanaah itu siapa? Ya ulama, ya pesantren. Akhirnya nerimo. Ora atraksi, ora kaya jenengan panggah kurang, akhirnya kena pinjol, akhirnya kena mekar, akhirnya menghalalkan segala cara. Naudzubillah min. Sing qanaah, wayahe duwe ya duwe, nek rong wayahe duwe ya sabar. Qanaah. Setelah qaf apa hurufnya? Takwa. Wawu. Wawu di sini maknanya adalah waraun. Orang itu kalau memang benar-benar bertakwa kepada Allah, dia akan waraun, mampu menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjauhi sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang bisa mendidik seseorang menjadi orang yang waraun, wirai, niki sinten? Nggih kiai, nggih ulama, nggih pesantren. Maka dari itu aja leren tenan. Jadi santri ojo leren. Setelah wawu hurufnya apa? Takwa, langsung ya. Damel ya. Takwa, ya ini bermakna yakin. Ketika kamu sudah menjadi orang yang bertakwa, kok wis ngibadah ning Allah Subhanahu wa taala, niate golek ridhone Gusti Allah, yakin bahwasanya ketika kita itu mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Allah, insya Allah kita akan mulia, kita akan selamat. Walaupun kita tidak diakui di hadapan manusia, insya Allah kita harus yakin diakui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku takwa niku ngoten niku. Lah wong nek wis bertakwa, wong kuwi mang bakal mulya ning ngarsane Gusti Allah. Jadi runtutane ngoten niku, santri adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, pilihan dari Allah. Ketika dia itu memang benar-benar santri, pahami mulai sin, nun, ta, ro, niku wau, ya niku wau. Kemudian ketika sudah menjadi santri, pupuk dirimu agar menjadi orang yang bertakwa. Ket mulai tawadhu, qanaah, wirai, yakin, mantep. Lah niku. Lho wong niku nek mantep, pokoke saben uripe mantep golek ridhone Gusti Allah. Man iltamasa ridha Allahi bisa khotin nas. Kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang dalam hidupnya itu mencari ridhonya Allah, dia itu akan dicukupi oleh Allah dari bergantung dari orang lain. Untuk dekengan pusat sehat dilalah pokoknya digampang nih urusannya kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi AEDKB urusannya digampang nih kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo biar tambah adem, biar tambah semangat bareng-bareng baca sholawat Jibril.
Saya minta tolong yang bawa HP flashnya dinyalakan. Coba. Baterai entek, mulih juga power bank. Apa ncepno genset Mas Helmi. Nah, alasannya enek ae. Yo flash-e dimbakne. Flashnya dinyalakan. Ayo. Flashnya dinyalakan. Yang mau nyalakan flash, tak doakan rezekinya lancar. Umurnya barokah. Rizkinya barokah. Keluarganya barokah. Monggo sing belakang flashnya kurang banyak tuh itik mento. Sesuk tak teko ning Surabaya nek akeh. Semua dinyalakan. Yang mulai di jalan raya, di taman-taman, ayo dinyalakan semuanya. Bareng-bareng baca sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Digerakkan yang kompak, kanan kiri kompak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Masya Allah, ya Allah. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Syekh As-Said Abdul Aziz Ahmad Al-Zahawi Al-Husaini. Masya Allah. Alhamdulillah kita keberkahan doa dari orang alim. Jadi ini nikmat yang luar biasa. Ibnu Qayyim itu mengatakan al-ulama fil ard bimanzilatin nujum fis sama bihim yuhtada. Para ulama di bumi itu laksana bintang-bintang di langit. Yang mana dengan mereka, dengan beliau-beliau para ulama, manusia akan mendapatkan petunjuk. Wa idan tomasat an-nujumu tahanna subid dulam. Jika bintang-bintang itu padam, maka manusia akan tersesat dalam kegelapan. Milo Masya Allah, mugi-mugi ulama-ulama ibun Allah, piantun-piantun alim kados beliau, senantiasa dipun paring kesehatan lahir batin. Nggih, Masya Allah. Nggih. Mungkin kalau beliau istirahat biar enggak apa-apa. Karena besok dawuhipun ibu wau langsung ke Kairo. Kuntur ke Kairo. Masya Allah. Sampun sepuh. Nggih ngapunten. Masya Allah. Jauh-jauh dari Mesir ke sini berkahi. Iki rezekine awake dhewe kabeh nggih. Mugi-mugi putra putri wayah panjenengan dados piantun ingkang alim, ahli ilmi wa ahli khair. Nggih. Masya Allah. Nggih, nggih. Loh, kita lanjut. Beliau kersane istirahat. Dalam? Sopi. Wah ngopi. Iya. Wah enak ta iki mang.
sekali-kali. Sungkan, ojo ngerokok, sungkan. Ini ada yang dari jauh mana ini? Jombang. Kuning-kuning itu dari mana? Surabaya? Sik. Yang kuning dari mana? Suramadu? Madura ada enggak Madura? Madura? Tapi kerja di Surabaya? Enggak, rumahnya mana? Pamekasan. Coba ini dulu. Berdiri dulu. Ya, izin tadi Ibu Gubernur nganter beliau, Syekh. Iki macak piye to iki? Kok ya enek neh iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah nih guys. Perkenalkan namanya siapa, terus dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hanif Akodir. Dari Panggilannya? Hanif, Gus. Dari? Dari Pademau Pamekasan. Asli Madura, Gus. Oh, asli Madura. Okay. Berarti kita itu tetan tibi. Nggih. Enggi. Nggih. Pamekasan. Eki. Terus kerja di sini apa? Enggak kuliah, Gus, tapi pengen ngaji. Lihat di Kuliah di mana? Di Pamekasan. Loh, kuliahnya? Di Pamekasan, Gus. Kuliah di Pamekasan, rumahnya Pamekasan. Oke. Berarti berangkat dari Pamekasan. Oke, Gus. Kapan berangkatnya? Tadi siang, Gus. Naik Ngebis. sendiri. Oke. Loh, motivasinya apa kok pengen ngaji? Ngefans sama sampean, Gus. Loh. Gus Idam kan sering pakai bahasa Jawa. Apa paham? Lucu, Gus, bahasa Jawa itu, Gus. Oh, bahasa Jawa itu lucu. Oke. Madura lebih lucu lagi. Dari tadi banyak agak ngerti saya, Gus, tapi ikut ketawa gitu, Gus. Ketawa. Lah yang disuka sama Gus Idam apa? Kan nggak tahu bahasanya, ikut ketawa. Ganteng manis, Gus. Lah laki-laki kok Berokah. suka sama laki-laki? Suka berokahnya, Gus, gitu. Oh iya, amin. Kuliah semester berapa? Semester 4, Gus. Jurusan apa? Tafsir Al-Quran. Wah, Masya Allah. Jangan lihat orang dari casingnya. Penampilannya kayak gini loh. Masya Allah, ternyata hatinya penuh tafsir-tafsir Amin, Al-Quran. ya Allah, amin, Gus. Oh. Yang defend selain itu apalah? Cak Danu, Gus. Ngefans sama Cak Oh, Danu. Cak Danu. Oke. Iya, Cak Danu itu juragan sate. Pamekasan itu Cak Danu. Loh, dia bahasa Madura bisa loh Cak Danu itu. Salam Assalamualaikum, Cak Danu. Oke. Cak Danu. Kalau Cak Badel itu juragan soto itu. Jadi umur kamu berapa, Mas? Siapa tadi panggilannya? Kohir. Hanif. Oke. Umur kamu berapa? 22, Gus. Oh, 22. Impian himmahnya, cita-citanya pengen jadi apa besok itu? Pengen membawa para bajingan ke jalan Allah, Gus. Oh, pengen membawa para bajingan ke jalan Allah, Jenderal. Pengen kaya, Gus. Oh, pengen kaya. Oke. Siap, semoga kaya dan mampu membawa bajingan ke jalan Allah. Amin Allah. Madura Nyon doanya, Gus. Aku lahirin yang Suramadu. Enggak kok kira tenan. Iya, lah ini sendiri nanti pulang sendiri. Oke, Gus. Kenapa dulu kok milih jurusan tafsir waktu kuliah itu? Karena pengen tahu Al-Quran, Gus. Biar cakep gitu. Maksudnya biar tahu ilmu Al-Quran, Gus. Masya Allah, luar biasa. Karena ketika dengerin orang-orang baca Al-Quran, hati jadi gemeteran, Gus, gitu, Gus. Walaupun gak tahu maksudnya, Gus. Enggak apa-apa. Yang penting besok bisa bawa bajingan ke jalan Allah. Nggih, matur suwun, panas nih nggih. Gara-gara Hanif saya dapat kopi panas. Terima kasih. Tapi Hanif dulu enggak bajingan ya, bukan ya? Ya, Dulu masa lalunya. punya, Gus, dikit. Oh, punya masa lalu Dikit, Gus. gelap dikit ya. Oke.
Oh ternyata bajingan juga. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kuliahnya rajin. Amin. Istimewa. Kapan rencana pulang ke Pamekasan? Insya Allah besok tak hari Jumat Gus. Duh, nginep di mana nanti? Di rumah teman kosnya ini Gus. Oh di kos-kosan. Oke. Hati-hati loh ya di kos-kosan. Oke Gus. Jaga diri, jaga iman. Oke. Dan jaga lato-lato. Alah. Mohon doanya Gus. Gimana? Doa buat apa? Pengen ke Mekah Madinah Gus. Ya semoga segera diijabah. Saya awal November ke Mekah. Saya umroh. Tapi saya agak punya uang Gus. Oh nggak punya uang, nabung dulu Cong. Nabung Oke. dulu, nabung sama doa dulu. Oke. Nah ini ada, wah ini ada sangu. Uang sangu itu bahasa Maduranya apa? Sangu. Sangoh, Ege. engge. Ombolen. Ini ada sangoh dari Ibu Gubernur, Ibu Khofifah. Brok Gus. Buat tabungan nanti biar bisa umroh. Oke Gus. Sama ini ada tambahan dari Bapak Yanwar, Kepala Biro Umum. Sama ada sudako dari Bapak Sekda, Bapak Adi Karyono. Orang baik ini Pak Adi ini. Uangnya buat apa kira-kira? Buat ke orang tua Gus dan nabung. Nabung, beneran orang tua. Oke Gus. Coba baca sholawat dulu. Sholawat apa? Madura boleh, salam kerong boleh. Oke. Salam kerong hafal ya? Ada nanti Gus. Ayo coba, nanti biar dibantu oleh Cak Danu. Ayo, Hanif, salam kerong, Pamekasan. Tapi selam kerong gak hafal Gus. Selawat apa aja ya Gus. Salam kerong dibarengi Cak Danu gitu. Kamu nyambung, ayo. Bareng-bareng gitu loh. Walailah lah. Apa? Bahasa Madura sholawatan yang kosidan yang hafal apa? Istighfaran juga ada Maduranya. Ya wis itu wis. Istighfaran Madura itu wis. Oke. Allahumma salli wa sallim Masya Allah. ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Rasulullah salamun alaih. Ayo bareng-bareng. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji atfatan yaji ratal alami ya uhailal juhdi wal karami idola kita Nabi Muhammad tauladan kita Nabi Muhammad pembimbing kita Bareng-bareng. Nabi Muhammad tauladan kita Nabi Muhammad. Istighfar ki Gus. Lompat. Astaghfirullah. Ayo bareng. Robbal baraya astaghfirullah minal khataya Allah Firullah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya jana
Allah abli boleh tuah muda tak ebeleratin ganteng apa boleh amal bagus kebaile oleh Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan wa hab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, bagus loh suaranya ya. Kamu di rumah vokal, Mas Hanif? Iya latihan sendiri itu Gus, ketika lihat Cak Dano latihan sendiri. Wah, gila, Cak Dano, T1 Dano. Ngefans Cak Dano. Iya ya Allah, Masya Allah, luar biasa loh. Penampilannya enggak kelihatan kalau ahli tafsir, jurusan tafsir Quran kok kuliahnya. Masya Allah, terus suaranya juga bagus ternyata. Istimewa, Masya Allah. Direkrut jadi tim hadroh. Engko gak iso kuliah no. Tapi waktu dia bahasa Madura, wah pusing saya, gak tahu. Gak mudeng aku tolah. Itu hebatnya orang Madura Gus. Apa? Walaupun gak ngerti tetap sayang Gus. Wah, Madura terbaik. Banyak kok teman-teman saya Madura, banyak. Orang baik-baik semua. Dan istimewanya orang Madura itu yang paling mencolok apa? Selalu cinta terhadap ulama. Oh, itu tenanan, bener. Bahkan saya itu kalau umroh itu mutawif saya itu banyak-banyaknya orang Madura. Wah, kalau melayani ulama luar biasa. Bahkan saya punya sahabat istiqomah ngaji di Sabilul Tobah itu, pondok pesantren Nurul Khalil, Lora Abdullah Zubair. Wah, ini istiqomah. Jadi habis ngaji di Sabilul Tobah, pulang itu subuh ngimami di pondok pesantrennya. Beliau tawaduk luar biasa, Masya Allah. Orang Madura kayak gitu, istimewa. Makanya keluar kemana-mana orang Madura banyak yang jadi orang kaya. Amin. Orang sukses. Semoga kamu sukses dunia akhirat. Amin Allah. Ini ada rezeki. Nggih, Bu Gubernur, ini tadi ada dari Pamekasan ini Bu Gubernur. Dari Pamekasan namanya Hanif, kuliah jurusan tafsir Al-Quran. Walaupun penampilannya kayak gini, tapi ahli tafsir Quran ini. Enggak ngetoki, suaranya bagus ini tadi Bu Gubernur. Ini ada rezeki dari Bu Gubernur, Pak Sekda, terus ada rezeki dari Pak Yanwar, Kepala Biro Umum, dapat uang bisa untuk modal umroh 2 juta. Oke Gus. Katanya kan pengen umroh loh. Oke Gus. Pengen ke makamnya Rasulullah Gus. Oh, Masya Allah, pasti secepatnya lah. Insya Allah. Boleh kata-kata Gus? Kata-kata apa coba. Wah iya. Oh dari Ibu Gubernur. Isinya apa Mas Hilmi? Dapat sarung dari Ibu Gubernur. Alhamdulillah ya Allah cair. Oke. Oke, lega. Jadi nanti untuk bawa umroh ini sarung dari Ibu Gubernur sama uang. Ada uang 2 juta. Coba kata-kata apa? Kata-kata Bang Hanif. Kata-kata bahasa Madura duluan Gus. Oh iya. Bahasa Madura dulu terus Indonesia gitu ya. Oke. Tak mikir ruah, tak mikir sedimah. Kadang abah lupa cek patir ya, tak nantos tua.
Kalau bahasa Indonesianya, lain kata-kata bahasa Indonesianya Agus. Terkadang bukan keadaan yang membuat kita rapuh, tapi jarak kening dan sejetah kita yang terlalu jauh. Oke. Sing bahasa Madura kuwi mang lebih mumet aku. Tapi yo istimewa lah. Oke. Terima kasih ya. Kapan main ke Blitar ke tempat saya? Ada rencana Agus kalau ke Idin memang ke sana Agus langsung suan ke Ajunan Gus. Oh iya, Ajunan nih apa kayak konsep Sampai panjenengan. ya. Oh iya. Panjenengan, engke. Aku wis tahu belajar. Karena saya biasanya bahasa Inggris. I miss you Gus. Oke. I miss you too. Lop-lopan. Ayam lop-lopan. Oke, terima kasih. Doakan Ibu Gubernur apa doanya sama Pak Wagub. Semoga Bu Hovifah dan wakilnya dan seluruh Jajarannya. staf jajarannya semoga oleh Allah diberi keberkahan. Amin. Semoga diberi kekuatan dalam menjalankan amanahnya serta sabar di setiap ujiannya. Serta Amin. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara maju dan jaya terus. Amin. Madura punya terbaik. Oke, terima kasih ya Mas Hanif. Oke. Mohon maaf loh kalau Gus Idam bahasanya ada yang salah, mohon maaf. Oke Gus. Siap salah. Salam Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.